Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang jemaat dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam renungan pagi Resop GKI Puruk Cahu. Saya Pendeta Yane yang melayani jemaat GKI Eklesia Puruk Cahu akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan nas Almanak Gereja Kelimatan Panggelis Kamis 24 Agustus 2023 terdapat dalam kitab Perjanjian Lama Yeskiel pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 dengan judul perikop Nyanyian Ratapan Mengenai Raja Tirus. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan kami perlukan untuk kami mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu. Pertolongan-Mu ya Tuhan kami perlukan untuk memampukan kami dalam melakukan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati pula sidang jemaat yang akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau. Permata pirus, krisopras, dan neprit, lazurit. Batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu, yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap sombong, tinggi hati, dan menganggap diri lebih dari orang lain tentu hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini, baik kelebihan dalam diri ataupun harta, jabatan yang kita miliki, itu semua berasal dari Allah. Oleh karenanya, manusia sepatutnya tidak bisa menyombongkan diri dan menganggap bahwa apa yang telah dimiliki itu karena kemampuan sendiri. Tetapi pada kenyataannya, banyak manusia yang tidak menyadari akan setiap yang ia miliki itu bersumber dari Allah dan tetap hidup di dalam kesombongan. Itu pula yang terjadi dengan Raja Tirus dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, di mana ia hidup di dalam kesombongan karena ia diciptakan sempurna, penuh hikmat dan maha indah. Dia dipercayakan kekuasaan dengan tahta yang penuh kesempurnaan. Ia hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Tetapi sayang, Raja Tirus menyia-nyiakan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah dengan sikap sombongnya.
Seakan-akan dialah orang yang paling berkuasa. Akibatnya, ia berbuat curang, melakukan kekerasan, dan melanggar kekudusan Allah. Dan akhirnya, murka Allah turun atas Raja Tirus. Tuhan menjatuhkan Raja Tirus dari posisi tinggi ke tempat yang paling rendah. Ia tidak lagi memerintah dari gunung Allah, dan kerub yang menjaga akan dimusnahkan. Kemudian hikmatnya dimusnahkan, dan ia dipermalukan di hadapan raja-raja dunia. Dan Tuhan membumi hanguskan Raja Tirus dan kekuasaannya hingga lenyap tanpa bekas. Ayat 18. Dan semua penguasa dan raja terkejut melihat semuanya ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pandangan yang mengatakan bahwa perikop ini berbicara tentang kejatuhan iblis. Karena dulu iblis adalah malaikat Allah yang paling sempurna. Tetapi karena kesombongannya, ia dijatuhkan ke bumi. Bapak Ibu yang terkasih, apapun tafsirannya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak berhak untuk menyombongkan ketika kita memiliki kelebihan dari orang lain. Entah itu tahta, jabatan, harta, dan sebagainya. Karena itu semua adalah titipan dan pemberian dari Allah yang ia percayakan untuk kita pergunakan dengan baik. Tentunya untuk menjadi berkat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ingat, Tuhan Allah kita tidak suka dengan kesombongan. Jangan sampai kita dijatuhkan sama seperti Raja Tirus. Akui senantiasa bahwa sumber berkat dan apapun yang kita miliki saat ini, itu semua berasal dan bersumber dari Allah. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ucapan syukur serta terima kasih kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih hari ini, kami kembali dapat dibangunkan dengan kehidupan yang baru. Terima kasih pula untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu, kami senantiasa diingatkan bahwa sumber berkat dan apapun yang kami miliki dalam hidup ini, itu berasal daripada Engkau. Ajarkan kami dapat mempergunakan setiap pemberian-Mu dengan baik. Bapa di surga, dengan penuh kasih saat ini, kami membawa dalam doa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di GKE Kanaasi Ulung Moro. Hidup dan kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun keluarga, diberkati oleh Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Anak-anak sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam tumbuh kembang, beri kekuatan dan kesehatan. Pun juga dalam pendidikan, anak-anak sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Beri hikmat, biarlah mereka sukses dan berhasil dalam mereka meraih dan menggapai setiap cita-cita dan impian mereka. Biarlah mereka juga boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, sehingga kelak mereka dapat menyenangkan hati Tuhan, bahkan membanggakan orang tua dan keluarga. Diberkati pula usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Diberkati pula juga dalam setiap harapan dan cita-cita. Dalam setiap pergumulan yang dialami, Tuhan yang menolong. Bagi yang sakit disembuhkan, bagi yang berduka cita terus diberi penghiburan. Kami juga mendukung dalam doa untuk penata layanan yang ada di sana, baik pendeta, penatua dan diakon, guru sekolah minggu, pun juga dalam setiap program diberkati oleh Tuhan. Biarlah dari semua yang dilakukan, iman sidang jemaat Tuhan dapat bertumbuh dan dapat membawa sidang jemaat lebih dekat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Aktivitas dan keseharian sidang jemaat-Mu diserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami sidang jemaat dimanapun kami berada, secara khusus dalam kawasan Resort GKE Puruk Cahu. Dalam kami menjalani kehidupan kami, aktivitas pekerjaan kami, bahkan juga dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Bila kasih setia Allah yang akan memimpin, menolong, menyertai dan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.